Bilingual School. Ini yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Pati Bilingual School Bapak Muhammad Azhar Anas ST, Kepala Sekolah Pati Bilingual School ya, untuk tingkat SMP, ini Bapak Muhammad Iqbal ya. Kemudian guru-guru yang hadir di sini melalui virtual ini ada 30 orang, juga cukup bersemangat nih karena guru-gurunya juga hadir cukup banyak, karena juga nantinya akan ada yang disampaikan juga kaitan dengan tema kita ini kepada guru-guru. Kemudian seluruh peserta ya, murid-murid SMA maupun SMP, 90 orang yang hadir pada acara ini secara virtual. Tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan acara ini. Ini acara ini yang kedua, kalau tidak salah saya hadir. Tahun lalu saya ada di sini juga pada acara yang sama. Berada melalui acara ini juga, mungkin sudah setiap tahun acara ini diselenggarakan. Ini yang kedua. Bagi saya ini suatu hal yang penting ya, untuk bisa menyampaikan arahan ke pembekalan lah kalau di kita itu. Kalau di kepolisian itu semacam pembekalan kepada polisi baru ataupun kepada polisi yang baru dilantik yang mau bertugas, itu ada pembekalan. Pembekalan yang nantinya akan menjadi pegangan bagi siswa. Tentunya bermacam-macam bekal ini yang harus disampaikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang radikalisme dan hoaks. Ini sangat penting sekali, harus diketahui oleh generasi muda ini, khususnya pelajar. Saya coba mengetahui tentang Pati Bilingual School ini, tahun lalu juga saya seperti itu. Ya, ini sekolah yang bergengsi lah katakan ya. Jadi adik-adik berada di sini ini orang-orang pilihan ya. Di sini banyak prestasi saya lihat, prestasi-prestasi di sekolah ini, Olimpiade matematika ya, tingkat nasional, ASEAN, banyak meraih prestasi. Artinya adik-adik ini di sini berada pada sekolah yang bagus ya, yang nantinya kelak akan mengantarkan untuk memasuki jenjang perguruan yang lebih tinggi. Itu dipegang dulu ya, jangan sampai kita tamat dari Pati Bilingual School itu kita tidak berkarir pada karir yang lebih tinggi lagi, macam universitas yang ada ya, mungkin juga melanjutkan ke luar negeri dan sebagainya. Sudah ada modal untuk maju di sini. Nah, ini harus dimanfaatkan betul ya. Nah, saya yakin adik-adik itu sudah punya bahan di sana. Saya yakin semuanya pintar-pintar di sini ya. Pintar-pintar lah kalau saya lihat. Tinggal bagaimana nanti dalam menjalani 2-3 tahun sekolah ini, nah, khususnya yang SMA ya, nah, itu berhasil untuk ke jenjang sekolah yang berikutnya. Nah, tentunya tidak mudah, di samping kita harus belajar, berprestasi, ada hal-hal yang nantinya bisa mengganggu. Yang kalau tidak hati-hati kita bisa terjerumus. Ya. Misalnya masalah narkoba, masalah-masalah radikal, hoaks, berita-berita yang kita tidak hati-hati ya bisa terikut. Akhirnya prestasi kita itu bisa terhenti gitu ya. Karena itu fatal ya. Kalau udah bicara narkoba, radikal ini fatal apanya dampaknya.
hal-hal yang ringan ya itu mungkin terjadi masih bisa diatasi. Maka itu harus fokus. Fokus kita itu kedua 3 tahun ini itu saja. Fokus kepada materi pelajaran, prestasi, ujian dan sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan betul. Saya yakin sudah punya niat, sudah punya rencana ya di seluruhnya ya. Dan guru-guru saya yakin akan membimbing ke arah sana. Tetapi tetap harus diwaspadai yang tadi saya sampaikan tadi, dan tema kita kali ini sangat tepat. Karena masalah radikalisme ini tidak hanya memapar kepada generasi muda, ya, pegawai negeri juga ada. Di kepolisian juga ada 1-2 orang yang terpapar, ya. Nah ini perlu kita waspadai ya. Baiklah adik-adik sekalian pelajar, ini sekilas saya tampilkan dulu biodata saya supaya lebih dekat ya menyampaikannya. Nah, ini saya Muhammad Muslim Segar ya. SIK itu Sarjana Ilmu Kepolisian, itu di bawah binaan naungan Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Tahun 2000 saya tamat di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ya. Kepolisiannya sendiri saya sekolah dari Akpol tahun 90 tamat. SMP, SD, SMA. SMA Negeri 1 Medan tahun 86. Ya. Saya SD-nya apa nih? SD-nya SD yang orang-orang lain itu nggak mau masuk ya. SD Impres pernah saya. Ya, berkelahi melulu tuh. Nah. Terus SMP-nya SMP Angkasa ya. Ya kurang lebih lah di sana berkelahi, belajar hampir imbang. Nah, baru masuk SMA 1 ya. SMA 1 ini SMA favorit waktu itu. Mungkin sampai sekarang juga. IPA-nya ada 11, IPS-nya ada 4. Coba itu satu angkatan. Masuk dulu itu PMDK itu 500-an orang. Nah, saya melanjutkan kuliah di Unjani, Teknik Teknologi Kimia 2 semester. Nah, itu kemudian saya di Bandung itu. Ya sempat jadi mahasiswa juga, ospek juga kita ngerasain. Kemudian karena saya lihat tidak lancar kiriman biaya, nah itu saya coba masuk Akpol, lulus alhamdulillah sampai sekarang. Nah tadi saya sampaikan di SD SMA ya. Situasi dulu lain dengan sekarang. Dulu perkembangan teknologi ya, kurang ya, kita tidak tahu pengaruh-pengaruh dampak negatif. Sekarang ini kan dengan kemajuan pesat teknologi orang bisa mengakses apapun. Nah, salah-salah kita membaca berita ya, itu kita bisa juga seperti radikalisme itu tanpa sadar kita bisa terpengaruh paham-paham, pemikiran dan sebagainya. Nah itu, jadi bahkan cara merakit apapun di situ udah ada diajarkan, pernah bisa kita lihat di internet. Begitu mudahnya ya. Jadi, nah tentu kesempatan ini saya sampaikan hati-hati ya, adik-adik ini udah kalau mengakses internet itu akses yang berkaitan dengan materi pelajaran. Jangan mengakses radikalisme, nggak usah mengarah ke sana. Nanti tertarik, iya akhirnya terpengaruh. Aksesnya yang itu yang berkaitan dengan pelajaran. Ya, bagaimana meraih prestasi, bagaimana berhasil, perguruan tinggi mana yang harus kita geluti, apa yang harus kita laksanakan. Kalau untuk motivasi bisa di internet. Kaitan dengan bagaimana kita maju aja.
Kalau kita mau menanamkan keyakinan, kemantapan kita untuk dia terpengaruh, akses itu bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi ambil dari sumber-sumber yang berdasar, sehingga kita makin mantap. Sebab, nah ini kaitan dengan nantinya upaya-upaya mencegah itu, salah satunya adalah dengan dari diri kita sendiri. Nah, dari sekolah saya yakin sudah memproteksi ya dengan berbagai aktivitas. Ada upacara bendera, itu salah satu untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Kemudian menjadi petugas upacara bendera, ya. Kemudian menjanjikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Tiap tahun ada perayaan 17 Agustus di sekolah. Nah, itu juga bagian dari upaya menanamkan kecintaan terhadap NKRI. Nah, ini belum selesai riwayat hidup Yodata sudah panjang lebar ini ya. Nah, saya dinas pertama di Jakarta ya. Di Kalimantan Timur tahun 91, kemudian di Jakarta, kemudian di Lampung, kemudian ke Sumatera Utara, dan sekarang di Aceh. Sudah 30 tahun berdinas ya di kepolisian ini. Dan kebetulan juga saya berkecimpung banyak di generasi muda ini ya, dari mulai awal dinas ini, pelajar. Kita dulu ada namanya patroli keamanan sekolah, itu kita juga saya yang mengkonsep, yang membina, yang melaksanakan. Nah, untuk di Provinsi Aceh ini kita bekerja sama dengan Dinas Provinsi dalam rangka pembinaan generasi muda. Makanya saya sempat dengan Kepala Dinas kami mengadakan duta pelajar teladan, duta pelajar Kamtibmas. Itu kita laksanakan, kita pilih dari berbagai kabupaten, kita uji, kita tes yang kaitannya ada pemahaman tentang Kamtibmas, peran mereka bagaimana terhadap Kamtibmas. Kita laksanakan setahun sekali, kita pilih. Dan kita juga berkeliling dengan kepala dinas ke kabupaten-kabupaten, bertemu dengan para kepala sekolah di sana, para guru-gurunya yang ada di kabupaten, hampir semuanya sudah kita datang. Intinya dalam rangka pembinaan generasi muda. Itu waktu masih belum ada COVID, Bu, Bapak, Pak Azhar, Bu Bupati ya. Itu waktu belum ada COVID itu kita masih bisa keliling. Sekarang ya seperti ini polanya. Nah itu tadi. Kemudian kita lanjut aja masuk ke materi ya. Materi. Mana? Pak Azhar udah berapa menit ya saya nih? 20 Pak, tapi sekitar 15 menit, baru 15. Oh ya. Tapi 20 menit kan udah ada semacam pemahaman-pemahaman penting juga ya, khususnya untuk pelajar dan kepada guru ya. Udah ada sedikit arah ya. Nah ini masuk. Ini judulnya. Oh, slide berikutnya. Slide berikut. Slide berikutnya. Itu aja, dari sini bisa. Slide berikut. Dasar ya. Terus lanjut. Coba mana?
Lanjut terus. Wah, jaringan ya. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri radikal: intoleran, fanatik, eksklusif. Nah, tadi radikalisme itu paham atau semacam keyakinan yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan yang diinginkan ini baik dari segi politik dan sebagainya. Namun secara dengan kekerasan ya. Nah, ini yang maksudnya radikal. Perubahan terhadap pemerintahan, perubahan terhadap negara ya. Itu yang diinginkannya. Itulah paham. Tentunya dengan cara-cara kekerasan. Dan nanti kalau udah dengan cara-cara itu, ujung-ujungnya nanti adalah munculnya berupa aksi-aksi yang seperti aksi-aksi teroris. Itu lebih pada akhirnya ke sana. Kemudian Oh, masih ada. Oh ya, sudah lanjut ya. Kemudian radikalisme ini muncul karena ketidaktahuan akan ajaran agama yang sebenarnya. Bisa dari sana disisipkan. Ada paham yang berlebihan, kekeliruan dalam menilai praktek beragama. Misalnya ya mengkafirkan orang ya. Ada juga pengaruh dari luar negeri ya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini bisa lihat di sini. Nomor 2 ya, kita lihat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi itu bisa ya. Namanya semangat kebangsaan ya, ini penyebab-penyebabnya. Ya tidak bangga dengan bangsa sendiri, ya. Lemah. Ya, ini yang bahaya ya. Dia lebih bangga kepada misalnya negara-negara lain. Nah, ini bangga dengan orang Korea, dengan musiknya, dengan gayanya, bangga dengan orang negara Amerika misal. Padahal pengaruhnya terhadap kita ini kan tidak ada. Kita ada NKRI ini kan karena perjuangan para pendahulu kita. Kenapa sekarang kita harus bangga kepada yang tidak ada kaitan sama sekali dengan kita? Kadang-kadang pesimis dengan kondisi dengan kita, selalu membanggakan prestasi warga negara lain. Itu juga harusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia ini. Ya, orang lain melihat Indonesia itu luar biasa ya. Tidak ada negara yang seperti Indonesia ini. 13.000 pulau lebih, ratusan suku bangsa, adat istiadat, bermacam agama, ya, itu bisa menjadi satu. Yang dipisahkan dengan lautan, bisa menjadi satu negara kesatuan. Bukan mudah. Tapi juga ini bahaya ya, bila kita tidak memupuk rasa kebangsaan itu, semangat kebangsaan, jiwa persatuan itu. Nah, ini salah satu penyebab juga munculnya. Akhirnya ingin perubahan dengan cara-cara kekerasan tadi itu, paham-paham yang masuk kepada kita. Ini hati-hati adik-adik ini dengan tulisan-tulisan, bacaan-bacaan itu ya. Udah tinggalkan aja itu, nggak usah diikuti. Jangan sampai nanti terpengaruh. Sama dengan seperti narkoba. Pingin tahu barangnya, nggak usah dilihat, nggak usah. Saya sendiri aja nggak mau itu apa narkoba ini, bagaimana ini bentuk ini. Ya, lebih baik nggak usah kita tahu, kecuali dalam rangka tugas. Nanti kalau sudah tahu, ingin coba, itu. Kemudian yang berikutnya, ini penyebab radikalisme itu ya. Ya, dampak-dampak daripada radikalisme itu kan aksi-aksi kekerasan yang ujungnya tadi terus akan merugikan kita sendiri ya. Dari sisi ekonomi, investasi negara orang lain jadi
tidak mau datang untuk berinvest kepada kita. Hunian itu bisa hotel bisa sepi karena misalnya ada salah satu aksi bom saja, sudah berpengaruh besar, luar biasa dampaknya. Hanya pemahaman dari segelintir orang yang melakukan aksi itu luar biasa dampaknya pada negara kita. Karena kita ini kan harus terus membangun. Bagaimana kalau kita membangun diganggu seperti ini? Lanjut. Terus. Nah, ini salah satu di ruang publik ya. Konten-konten radikal di ruang publik ya. Ini hati-hati ini. Media sosial begitu mudahnya ya kita manfaatkan untuk menyampaikan pendapat-pendapat, pemahaman. Hati-hati, adik-adik ini kan punya HP ya. Ada yang main Instagram, Facebook, dan sebagainya ya. Nanti bisa disisipkan di situ, hati-hati. Ya. Lanjut. Ini aktivitas yang dikembangkan oleh mereka yang terpapar radikal ini. Buat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, misalnya tolak vaksin, haram, kemudian mendirikan negara dengan ideologi yang tidak sama dengan Pancasila, ya, menyampaikan provoksi adu domba terhadap pemerintah dan sebagainya. Nah, ini banyak juga yang terikut, banyak yang terpengaruh ya. Kalau dia ingin tahu lagi, ya itulah udah mulai beraktivitas dan makin tertarik, direkrutlah dia menjadi calon-calon teroris itu. Ada perkembangannya dari sini juga. Lanjut. Inilah ungkapan-ungkapan yang ada kaitannya dengan radikalisme tadi itu. Ada pernyataan-pernyataan ya, di bidang keagamaan ya. Nah, ini buku-bukunya ini dan sebagainya. Hati-hati jadi dalam membaca tulisan dan sebagainya, hati-hati ya. Harus difilter betul. Lanjut. Yang mudah dipercaya gitu. Lanjut. Ini di masa pandemi juga ya, tetap hati-hati. Lanjut. Ini survei tahun 2010 ya, keterlibatan bagaimana pengaruhnya terhadap generasi muda ya, dan sebagainya. Lanjut. Terus. Nah, ini upaya untuk generasi muda ya. Tadi sebagian sudah saya jelaskan. Ya. Edukasi tentang bahaya radikalisme itu. Edukasi ini bisa disampaikan ya oleh pihak sekolah, oleh guru-guru. Kan ada mata pelajarannya juga, Bu ya. Pendidikan kewarganegaraan. Itu juga salah satu untuk menanamkan cinta tanah air yang bisa mencegah munculnya radikalisme paham-paham itu. Ada juga upacara-upacara 17-an tadi, upacara bendera setiap minggu. Ya, ini bisa di kegiatan-kegiatan sekolah ini bisa yang bersifat harian ya, kegiatan harian itu. Misalnya doa ya, berbaris pada saat masuk kelas itu menanamkan juga itu tadi persatuan.
kemudian mingguannya ada yang berupa upacara bendera, itu ada piket, petugas dari sekolah. Nah, ini yang kewargaan digital ya, pemahaman kepada generasi milenial bahwa lingkungan sosial media juga memiliki hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. Nah, ini upaya-upaya itu yang bisa dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Kita bisa lakukan itu, membentengi generasi muda itu, karena mereka mungkin pada saat tatap muka ada di sekolah, nah kesempatan itu disampaikan. Lanjut. Ini Pancasila ya. Oh, langsung pindah. Pancasila ini ya, kalau kita coba pahami, ini kita laksanakan, itu juga penting untuk mencegah paham-paham radikalisme itu. Di situ ada bagaimana kita mengakui kehidupan beragama ya, kemudian persatuan Indonesia, mengajarkan, mendidik kita untuk tidak mudah terpecah belah. Ya, itu. Ini lanjut. Lanjut. Ini penggunaan media sosial. Hati-hati kita dalam memposting berita, gambar dan sebagainya. Apalagi yang sifatnya bohong, hoak. Adik-adik misalnya dapat berita, teruskan. Ya. Ini bahaya. Belum tentu benar, udah diteruskan. Nah ini, karena kita ini kadang mau cepat aja, dapat berita cepat, oh bangga ya, dikirimkan cepat-cepat ke temannya. Padahal itu menjadi sumber yang bermasalah, nanti bisa di bagian kanan, 5 langkah menolak provokasi di dunia maya di tengah pandemi ini. Jangan terjebak judul berita yang provokatif dan menghasut. Periksa sumber berita, perhatikan narasumber, jangan mudah sharing berita, konsultasi dengan orang yang terpercaya. Konsultasikan dengan orang tua, kalau ada hal-hal yang belum jelas, dengan guru, kepala sekolah. Ya. Adik-adik ini kan dari sisi umur, pemahaman kehidupan itu ya belum mantap ya. Artinya persoalan-persoalan kehidupan, masalah-masalah kehidupan belum paham betul apa yang terjadi sesungguhnya, kan belum tahu betul di bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, makanya itu tadi boleh saja mengikuti perkembangan kehidupan ya, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah belajar. Jangan belajarnya ditinggal, ujiannya nilainya di bawah standar, kita pinter masalah politik, masalah ekonomi, kan terbalik. Masih SMA udah tahu persis masalah politik ini, tapi untuk apa sama dia kan? Kalau misalnya nggak lulus, nilainya pas-pasan, udah jadi politikus misalnya dari muda, udah saya mau terjun ke dunia politik Pak, ya ngapain sekolah-sekolah yang capek-capek misalnya. Tidak sekolah pun orang bisa paham otodidak, kalau memang itu ya bisa jadi ekonomi yang berhasil, bisa tanpa sekolah, banyak juga seperti itu. Tapi sekarang kita fokus dengan dunia pendidikan, mau sekolah mau berkarir lebih tinggi dari ini, maka fokus saja ke situ, pelajaran, ujian, kegiatan-kegiatan. 3 tahun tidak lama, sebentar. Dan sampai itu tadi terganjal karena satu hal yang kaitan dengan misalnya narkoba, radikal dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini berita hoak ya. Hook, kalau saya sukanya hoak. Hook. Terus tadi
Kalau kita ini lebih terkenal istilahnya berita bohong ya, tidak benar, hoax. Ya. Vaksin itu haram. Ya. Nah, dari siapa? Ustadz ini. Kok dia pula yang membuat pernyataan? Pemerintah itu tersusupi oleh paham ini, percaya. Siapa yang bilang? Si A. Waduh, kita percaya, kita teruskan dan sebagainya. Nah, berita-berita yang sumbernya tidak jelas, kita teruskan, akhirnya berdampak negatif ya. Tanpa sadar, dengan era kemajuan teknis sekarang ini, kita bisa sebagai redaktur, sebagai pemimpin redaksi, sebagai petugas langsung di lapangan, sebagai wartawan yang langsung di wartawan. Kita bisa membuat tulisan, cari foto, mengulas dan sebagainya. Ya, itulah kemajuan teknologi. Kalau dulu kan wartawan mengambil berita, foto, kirim ke redaksi, di sana disaring, lagi masuk ke koran. Butuh waktu 1 hari, besoknya baru terbit. Kalau kita udah peran tadi itu bisa langsung kita kerjakan dalam waktu singkat, 5 menit, menyampaikan suatu kejadian fakta, kita buat persepsi sendiri yang salah, coba. Nah, itu. Luar biasa dampaknya. Kita kirim ke berbagai akun, muncul di mana-mana, timbul orang yang percaya, kan luar biasa. Ini hati-hati ya, jadi salah satu berita bohong bisa mempengaruhi banyak orang, ribuan bahkan. Lanjut. Terus. Ini agak tersendat-sendat apanya. Langsung ke belakang aja dah. Ini ke yang generasi tadi. Mana fotonya? Ada. Nah, sumber yang terpapar foto. Yang terpapar, generasi muda yang terpapar. Generasi muda yang terpapar. Foto. Terus? Ada. Belum masuk Pak, tadi sesuatu. Pak Ajar dan Bu Fira, ini materi saya sekira cukup untuk penjelasannya ya. Saya kira cukup, intinya itu tadi ya yang saya sampaikan, para pelajar. Jadi Anda jangan sampai ini ya terjerumus lah atau terpapar. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang saat ini sedang fokus untuk belajar. Saya lihat, saya punya keyakinan di hati dan pikiran kalian ini, kalian ingin memanfaatkan waktu, ingin maju untuk berkarir lebih baik lagi di kemudian hari. Dan saya yakin kalian sudah diberikan pembekalan dari guru, ya, orang tua, ya. Karena untuk masuk di sekolah ini juga saya kira tidak mudah, diperlukan juga satu usaha untuk belajar, keseriusan, dan itu tidak juga terbentuk dengan sendirinya kalau kalian itu tidak punya disiplin, tidak punya mental yang baik. Ya.
pasti kalian sudah melaksanakan itu. Dan teruslah untuk mempertahankan dan meningkatkan itu tadi, disiplin, kerja keras, belajar, kemudian berprestasi, cita-cita, ya, keinginan untuk maju itu terus saja dikembangkan, ya. Dan jangan lupa itu tadi, ya, bagaimana peran kita nanti sebagai generasi muda ini tidak hanya dituntut untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berprestasi. Anda juga nanti akan memimpin, ya, negara ini, tentunya perlu dibekali dengan kecintaan kepada tanah air. Itu perlu, karena itu juga nanti akan membuat Anda banyak berbuat untuk negara ini. Kecintaan tanah air ini penting, ya. Nanti Anda akan menjaga negara ini. Ya, jadi pintar, berprestasi ditambah dengan kecintaan terhadap tanah air, negara dan bangsa. Nah, itu Anda tanamkan juga mulai sekarang, ya. Dan Anda harus kalian ini jadi orang-orang yang bisa meredam, ya, kawan-kawan, kenalan yang itu. Tidak malah menyebarkan, saya bilang tadi. Tapi turut menyadarkan kalau bisa. Kalau enggak, ya udah, itu tugasnya aparat, ya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan, Pak Ajar, Bu Mira, para guru-guru yang kebetulan hadir pada acara ini, ya, saya yakin Ibu Bapak sudah banyak berbuat untuk bagaimana mencegah semua persoalan-persoalan yang kaitannya dengan mengganggu jalannya pendidikan. Saya kira Ibu-Ibu Bapak sudah melaksanakan, sudah. Tinggal dievaluasi bagaimana untuk perbaikan berikutnya, apa yang harus dilakukan. Saya ada melihat di beberapa sekolah dia ada punya program untuk menangkal radikalisme itu. Ada tadi yang saya sampaikan, ada yang berupa kegiatan harian, aktivitas mingguan, bulanan, sampai tahunan. Ini salah satu sekolah di Jawa. Ya, sebagian sudah saya jelaskan kegiatan-kegiatannya tadi. Saya kira ini, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup, ya. Udah paham semualah, saya kira itu. Ya. Silakan Miss Fira di Pandu, mungkin ada yang mau tanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Muslim Siregar. Mungkin dari guru-guru sekalian atau anak-anak Miss, ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya langsung juga boleh. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh. Pak Dir, kalau guru atau kepala sekolah boleh tanya, Pak, ya? Gurunya, waduh, saya takut sama guru, Bu. Guru itu pertanyaan kebetulan, Pak. Ya, guru, waduh, jadi ingat guru dong saya dulu. Saya paling takut tuh sama guru matematika itu. Apalagi kalau lupa dengan PR-nya itu, disuruh ngerjain mana yang, waduh. Salah. Ya, kalau gitu saya boleh tanya. Ditanyakan, silakan muridnya satu atau guru, apa-apa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin boleh diawali dengan pertanyaan dari Pak Anas, Pak. Oke. Saya Pak Anas nanti aja. Pak Anas pasti gawat nih pertanyaannya. Enggak, Pak, insya Allah ini pertanyaan ringan, Pak. Tapi ini berdasarkan pengalaman hidup, Pak. Ada berapa pertanyaan, Pak Anas? Ada yang lain nggak? Atau ada siswa dulu, Miss. Saya penutup aja. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari salah satu siswa. Gimana kalau kita tahu itu hoax, tapi satu keluarga percaya? Jadi saya di pihak mana seharusnya? Waduh, hoaxnya hoax apa dulu? Kalau misalnya satu keluarga tuh menyampaikan bahwa kita harus memakai masker, berarti kan benar. Nah, misalnya siapa tadi namanya itu dia sendiri yang nggak percaya, berarti kamu yang salah dong. Nah, masalahnya apa dulu kan kita belum tahu apa yang bohong ini kira. Menurut Anda tuh hoaxnya apa? Jangan-jangan nih hoaxnya sebenarnya salah pemahamannya adik ini.
kan belum tahu hoaxnya apa. Kalau tadi kan saya kasih contoh, satu keluarga ini nggak percaya, karena apa? Bertentangan dengan saya. Satu keluarga bilang harus pakai masker kalau kita keluar ya, untuk cegah pandemi. Saya nggak percaya, kata dia. Ya kamu yang salah. Nah gitu kira-kira. Apa kira-kira? Oke lah kalau nggak ada menjelaskan, katakanlah adik ini udah benar ya pemahamannya. Nah, oke lah, anggaplah itu udah benar. Dan keluarga tidak percaya. Sekarang hoaxnya apa dulu? Masalah agama, masalah sosial, masalah pemerintahan, masalah narkoba, masalah hukum kan luas. Waduh, ini repot nih kalau udah masalah agama. Kalau udah masalah agama, artinya udah keyakinan, itu yang repot. Misalnya, yang satu harus ada kunut, yang satu ini, yang satu bilang masuk aliran ini, yang ini sepakat ini semua ini, ada sendiri yang lain. Nah ini repot. Kalau masalah agama, ya, udah adek, jangan diperdebatkan, nanti akan timbul. Intinya persoalan apapun yang menyangkut agama, kalau menurut saya, aliran-aliran pemahaman, misalnya subuh kunut, ini enggak kunut, ini harus jentuk kaki, yang ini enggak, ini harus 23 rakaat, yang ini kan banyak itu. Udah jangan diperdebatkan, hargai satu sama lain, udah cukup. Kalau dia terus-terus ngundang ini, lalu kita ladeni, timbul keributan, perpecahan, nggak omongan. Nah, kan kita Islam nggak ngajarkan supaya kita berdebat, ada ayatnya itu. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, gitu kan. Kalau menyampaikan, sampaikan cara yang santun. Kalau tidak ya sudah cukup. Itu aja. Kita mau menyampaikan kebenaran, orang punya pemahaman sendiri. Nggak mungkin kita bisa mempengaruhi. Kecuali yang betul-betul udah salah, udah fatal. Misalnya dia harus ngebom ini harus jangan dibiarkan, gitu, laporkan. Kalau kaitannya dengan kaidah yang masih benar, ya perbedaan tadi itu kunut, tarawih ini sebelah sini, itu kan hal-hal yang nggak ada ujung penyelesaiannya, nggak ada. Udah dihormati saja perbedaan itu. Ada takjiah, ada enggak, ada jarak kubur, ada enggak, yang diperdebatkan. Ya intinya udah diam, nggak usah kita ya. Yang lain mungkin itu kalau dari pemahaman agama ya, makanya bidangnya macam-macam sih. Ada masalah pemerintahan, pemerintah kita gini nih, kamu sendiri yang nggak setuju katanya. Akhirnya jadi ribut juga ujung-ujungnya. Untuk apa? Kan yang penting itu deh ya, jangan ribut dengan orang tua. Sehebat apapun kita, jangan sampai ngajari orang tua dulu, orang tua kita ya ngajari kita ngomong. Sekarang adik pasing, ngomonglah di teori ini. Nah, enggak, udah. Kecuali ngajar kamu nggak boleh sholat, nah itu lain gitu. Nyampaikan pun kita harus baik-baik dengan sopan, gitu itu. Apalagi hal-hal yang menyangkut dengan pemerintahan, ya kamu lebih pintar lah cerita ini. Waduh, orang tua seperti digurui. Nah, sakit hati, nggak ada gunanya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya di rumah seperti itu ya, pemahaman-pemahaman yang berbeda. Itu makanya nggak usah dulu kawan baca ini, baca itu. Akhirnya ceritanya cerita ekonomi, pemerintahan, masalah politik di rumah itu. Di rumah itu kita bicara bagaimana sekolah, bagaimana belajarnya, di mana ranking mau saat ini katanya mau naik ini, itu dibahas kursus yang mana. Jadi antara itu. Rumah kok jadi bicaranya masalah politik, pemerintahan. Jadi ributlah. Hindari yang itu. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Ini ada satu komentar juga Pak dari siswa, tapi kebetulan bukan pertanyaan, lebih ke pernyataan mungkin lebih tepatnya Pak. Jadi dia mengatakan, jadi pernah suatu ketika pas dia ke bandara, dia pakai masker dan pakai face shield juga. Terus ada orang yang bilang ke dia, nggak usah pakai masker, di Aceh hana corona gitu. Itu mungkin lebih ke pengalaman dia mungkin ya Pak ya. Oh ya itu. Nah ini sekalian aja ya. Ketidakpercayaan terhadap corona ini bisa tidak percaya adanya vaksin, tidak percaya adanya corona, tidak percaya ada manfaat ini semacam pengobatan pemerintah dan semuanya banyaklah. Nah, itu. Jadi kita kalangan yang berpendidikan, mohon maaf seperti adik-adik kan terpelajar ya, paham itu mengenai apa itu corona. Saya yakin lebih mengutamakan rasio lah. Bagaimana mungkin ada orang meninggal ribuan di India dan sebagainya, itu kebohong lagi gimana?
Amerika aja mengakui itu ada negara-negara itu terpapar semua, apa bilang nggak ada. Udah gitu nggak percaya vaksin. Orang naik haji itu kan divaksin juga. Arab itu mewajibkan vaksin. Kalau dibilang vaksin itu berbahaya, ya tanpa adanya suatu penelitian dia sendiri, langsung dia ada percaya. Misalnya MUI sudah ada menyatakan itu tidak haram dan sebagainya. Jadi kita kalau menyikapi suatu berita itu, pernyataan seseorang yang ini, kita cari sumbernya. Nah, sumbernya ada dua kan, lembaga resmi, pemerintah, udah itu aja. Itu sumbernya. Kalau ya sumbernya dari mana? Dari pedalaman sana, di pinggir jalan, bapak ini, bapak itu, nggak jelas kan ya udah bilang. Dia pun juga bukan aparat pemerintah, macam-macam lah itu ya. Jadi kalau ada omongan seperti itu, ya kita kan tadi saya bilang pelajar, jangan pula kita percaya, masa pelajar itu intelektualnya langsung bisa dibohongi ya dengan hal-hal itu di perjangan. Harus beda. Kita gunakan rasio pemikiran kita. Nah, jangan langsung percaya kalau kita tidak berpendidikan, tidak punya informasi, hidup kita tidak pernah bersosialisasi, jauh dari keramaian, mudah dipercaya. Nah, kalau ada juga percaya seperti itu, apa gunanya kita sekolah, ada kemajuan teknologi informasi. Nah, justru kita harus menjadi agen-agen yang menyampaikan suatu hal yang benar, mengajak minimal ke lingkungan kita, sekolah kita, kawan-kawan kita, ya. Tuh. Dan lagi? Ini ada juga Pak pertanyaan dari siswa, apa saja faktor-faktor paham yang dapat dinyatakan ke dalam radikalisme? Mungkin maksud pertanyaannya faktor-faktor yang menyebabkan kalau sesuatu tindakan itu bisa dinyatakan bahwa itu adalah radikalisme. Mungkin seperti itu Pak maksudnya. Ya, secara umum dulu kan banyak bisa kita klasifikasi, bisa kita rinci. Dari kami secara umum ada 4. 1, intoleran. Intoleran itu tidak mengakui perbedaan. Ya. Perbedaan, ada perbedaan agama, suku bangsa, paham. Yang kedua, ini tuh apa? Tidak mengakui NKRI, ya, ingin merubah negara kesatuan. Nah, contohnya misalnya kita harus mendirikan negara ini, ya, ingin merubah Pancasila. Yang keempat, cirinya mengkafirkan orang, ini kafir dan sebagainya. Ingin merubah Pancasila. Kalau sudah ada arah-arah ke sana, inilah yang maksud tadi bentuk-bentuk awal radikal tadi itu. Tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tidak sependapat dengan Pancasila, intoleransi dengan berbagai perbedaan yang ada sekarang. Jadi dia hanya satu, negara itu harus ini, ideologinya ini, tidak boleh ada ini, tidak boleh ini. Timbullah dia aksi. Itulah bibit-bibit dari ciri-ciri daripada radikal itu tadi. Kalau ada kawan-kawan yang sudah mulai seperti itu, ini bahaya. Jangan lagi berteman, nanti Anda bisa terpengaruh, ya. Akan melakukan aksi-aksi. Aksi yang paling nyata daripada bentuk radikal ujungnya itulah aksi-aksi terorisme itu, ya. Ini bom sana, ini pemerintah tidak ini diakui, ya. Itulah yang lebih berbahaya. Mungkin cukup ya, ada lagi? Baik Pak, kalau dari siswa udah tidak ada, mungkin tadi dari Pak Anas jadi atau tidak Pak pertanyaannya? Ya, silakan Pak Anas. Ya, Bapak, sebenarnya saya mulanya ada 2 pertanyaan, tapi yang satu pertanyaan saya lupa, nanti insya Allah saya tanyakan ke Bapak ya. Yang satu pertanyaan lagi Bapak, ini berdasarkan pengalaman Bapak. Kalau tadi sebutkan ciri-ciri paham atau orang yang terpapar radikalisme. Saya kebetulan pernah mendapatkan pengalaman anak muda lah ya, atau sahabat yang sudah terpapar ya. Kondisinya dia sudah parah sehingga dia mengikuti salah satu organisasi terlarang.
Pertanyaan saya adalah, adakah metode atau adakah cara agar kita bisa melakukan deteksi dini terhadap orang-orang yang disasar paham radikal atau terpapar oleh paham radikal, sehingga kita bisa melakukan penyelamatan lah ya, atau bisa melakukan penyadaran terhadap orang-orang semacam ini. Karena dari orang yang tadi pengalaman saya Bapak yang kemudian terpapar sampai kemudian terlibat dalam organisasi terlarang itu atau gerakan terlarang itu secara kehidupan sehari-hari sebenarnya sifatnya normal. Memang kebetulan dia pendiam dan cenderung mengurung ya. Tetapi secara keseluruhan misalnya ibadahnya juga baik, kemudian dia juga masih cukup lumayan begitu ya bersosialisasi dengan teman-temannya meskipun lebih punya kecenderungan untuk mengurik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Anas. Jadi ini juga untuk diketahui oleh guru-gurunya, mungkin juga menjadi pertanyaan juga, dan juga mungkin pemikiran dan pertanyaan dari murid-murid. Kayak apa sih kita mendeteksi ya orang-orang yang sudah terpapar dengan tadi itu? Gimana kita cara mengetahui? Ya, kalau kita tadi saya sampaikan kan ada 4 tadi itu ya, intoleran sikap, tidak mengakui NKRI, tidak ingin merubah Pancasila dan mengkafirkan orang. Itu salah satu ciri-ciri itu. Bagaimana mendeteksinya? Kan kita bisa lihat Pak Anas misalnya, orang ini itu makanya waktu ada kasus teroris itu ibunya nggak percaya, bapaknya nggak percaya, anak saya baik, sholat. Ya memang paham mereka tidak ada yang tidak mengajarkan sholat. Sholat cuman punya paham agama yang lain gitu. Sholat dia puasa juga. Cuman rupanya di dalam pemikiran dia itu ada paham yang berbeda umumnya dengan paham-paham pemikiran dia tuh lain lah ya, ingin merubah itu tadi. Tidak setuju dengan pemerintah, tidak menghendaki adanya perbedaan, intoleransi. Nah, ini kan tidak ternyatakan, tapi bisa kita lihat misalnya dari kalau dia aktif di media sosial, bisa kita ikuti apa postingan-postingannya, pernyataan-pernyataannya, itu salah satu. Kemudian dari pergaulan dia, apa dia komentar-komentarnya, tanggapan-tanggapannya terhadap pemerintah misalnya. Ya. Dia sedikit-sedikit dia mengatakan kafir, ini salah, itu salah. Nah, kita mulai kita harus sudah curiga dan sebagainya kan. Udah itu mendukung misalnya gerakan-gerakan ini, oh itu benar, ini betul itu. Yang jelas-jelas sudah dia melakukan kekerasan misalnya. Artinya dia sudah sependapat. Nah, sementara organisasi itu organisasi yang dilarang, tapi dia masih menganggap keputusan pemerintah itu misalnya salah, keliru. Nah, ini juga bagian daripada suatu yang perlu dideteksi. Aksi-aksi selanjutnya nanti dia bagaimana kan itu. Nah, mulai kita ikuti dan sebagainya. Nah, di kalangan anak kita orang tua kan punya anak kita. Kita harus juga mencermati itu dia. Apa nih dia? Bagaimana pemahamannya, bergaul dia. Coba pancing dengan salah satu pertanyaan. Saya enggak suka masalah itu, saya fokus belajar. Nah, itu bagus. Udah dipancing dia nggak suka masalah itu, ini udah saya mau belajar Pak. Nah, itu bagus sekali, berarti dia tuh memang fokus belajar. Tapi kita kalau udah tertarik cerita ini itu, lalu dia udah mulai nampakin, ini waspadai anak kita ini, saudara kita, bahkan istri kita, suami kita misalnya. Nah, ini lain ini bisa udah ini coba ini udah lain, kita disuruh ini udah mulai apa nih. Nah, ini bahaya nih, udah terpapar misal keluarga kita ini. Kalian yang pelajar juga harus setidaknya peka lingkungan, kawan kita, adik kita dan sebagainya. Ya, kan tidak langsung orang itu langsung melakukan aksi, pasti ada asapnya dulu. Orang itu sakit, punya sakit pasti ada gejalanya, kira-kira itulah.
Nah, gejala-gejala ini harus segera ditanggulangi, jangan sampai sudah jadi penyakit, diobati, udah parah apalagi. Terima kasih, itu bagus sekali pertanyaannya. Itu Pak Anas juga bagian daripada program pemerintah deradikalisasi. Ya, jadi kita harus juga berperan, guru sekolah, murid-murid semua. Karena dampaknya sangat buruk kalau nanti paham ini terus berkembang, ya. Kekacauan keamanan dan sebagainya. Nah, investasi akan terganggu, perekonomian akan terganggu, pembangunan tentu akan terpengaruh. Kita belajarlah bagaimana dari kasus-kasus bom dan sebagainya. Satu hari itu ada sampai ratusan miliar rugi, ya, hunian. Gara-gara satu aksi ini, orang-orang yang segelintir yang pemahamannya seperti itu. Ya, ada yang sekolahnya sementara diliburkan karena takut ada susulan ulang, murid-murid sementara ke rumah dulu. Nah, itu dampaknya luar biasa, ya. Allah sudah memberikan anugerah kepada negara kita, bersyukuri. Nah, terakhir saya kutip daripada doa Nabi Ibrahim. Nah, ini lihat. Di dalam surat Ibrahim ayat 126 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa memohon kepadaku, ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah kami buah-buahan serta rezeki kepada orang-orang yang beriman di antara kami. Nomor satu itu aman. Ya. Jadi kita memohon aman ini. Nah, aman ini bisa kita ciptakan dan semua berperan. Guru, murid-murid, ya, berperan, ya. Bagaimana itu tadi? Kita minta aman. Nah, itu kuncinya situ. Minta aman. Setelah aman kita baru bisa bekerja. Coba kalau nggak aman, bisa sekolah, nggak? Bisa keluar, enggak? Jadi aman dulu. Nah, aman ini tanggung jawab kita semua. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penting ini, saya lihat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Selamat belajar kepada seluruh pelajar. Terima kasih para guru-guru yang sudah mendengarkan, Pak Anas dan kepala sekolah SMP, juga terakhir Miss Mira telah memandu acara ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Muslim Siregar. Semoga seminar yang disampaikan tadi bermanfaat, membuat kita semakin cerdas dan bijak dalam memilih-milih atau memilah info yang kita dapatkan baik secara langsung maupun dari media. Nah, untuk sebelum kita menutup acara hari ini, saya mohon kesediaannya untuk seluruh partisipan dan juga Bapak untuk bisa menyalakan kameranya, karena kita akan ambil dokumentasi foto bersama. Mungkin Pak Randy dan atau Miss Desti bisa memberikan aba-abanya, Pak? Atau Miss Desti? Ya, Miss. Ya, pakai masker, ya. Pakai masker supaya kelihatan bagus. Gitu, Pak. Kebetulan ini di rumah sendiri, tapi betul. Ya, prokes kita berjalan jadi contoh. Ya, Miss, ya. Kita mulai. Oke, Ibu sudah pakai masker. Kira lupa nggak pakai masker? Ya, sebentar Pak, saya ambil maskernya dulu Pak. Sebentar Miss Desti. Ya, anak-anak Miss juga yang ada maskernya didekatkan, boleh pakai maskernya, Nak? Ini sedang di rumah semua nih Pak, kebetulan. Nggak apa-apa, itu walaupun di rumah artinya kita memasyarakatkan kebiasaan masker ini. Siap Pak. Bisa. Boleh Miss Desti, silakan Miss. Siap, Miss. Udah ya? 1, 2, 3. Senyum. Senyum pakai masker ya. Nah, satu lagi dilepas. Oke, sekarang dilepas. Jadi kita memang ada 2 session yang pakai masker dan enggak. Ya. Senyum semua. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Tukar lagi.
1, 2, 3. Sudah, Pak? Yuk. Pamit Bu Terima ya, kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi